Luar biasa empati BTS Army Indonesia dalam berdonasi untuk korban tragedi Kanjuruhan Malang saat laga Arema FC versus Persebaya. Dalam waktu 1,5 hari berhasil mengumpulkan 447 juta rupiah lebih melalui kitabisa.com. BTS Army Indonesia adalah penggemar grup musik BTS asal Korea Selatan di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvianita Widiawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat siang Tribuners dan Mei yang di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kiprah dari BTS Army Indonesia. Pertemuan saya dengan perwakilan dari BTS Army Indonesia itu yaitu Aja Wijanarko ketika ada rakor di Universitas Muhammadiyah Malang saat ada kegiatan trauma support mobility, di mana saat itu ada Menko PMK yang memberi penguatan pada mereka atau relawan-relawan yang akan membantu keluarga korban dari kasus di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dari Aca, saya mendapatkan info bahwa dari donasi yang dikumpulkan oleh BTS Army Indonesia sudah cukup banyak, yaitu mencapai 447,5 juta. Donasi ini sudah ditutup pada 3 Oktober lalu dan sementara tidak akan dibuka lagi karena sudah pada tahap penyaluran pertama yang dilakukan pada Kamis lalu. Namun besaran jumlahnya saya masih belum tahu karena dari Aca juga masih merahasiakan, namun ia berjanji akan transparan dan akuntabel terkait pendistribusian donasi untuk korban dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dari kegiatan ini dia juga merasa sukses dengan banyaknya simpatisan dari BTS Army Indonesia karena target awalnya hanya 15 juta dan akan disalurkan lewat dinas, namun ternyata luar biasa dari 1,5 hari ternyata bisa mendapatkan 400 juta lebih. Selain itu dari mereka juga akan membantu menyalurkan atau ada tenaga-tenaga dari BTS Army Indonesia yang berasal antara lain dari Malang juga Surabaya yang akan membantu untuk mendistribusikan donasi tersebut sehingga mereka bisa memantau lebih dekat. Dari Aca juga menyampaikan bahwa dia juga berprofesi sebagai pengacara dan akan membantu para keluarga atau keluarga korban yang mungkin membutuhkan bantuan hukum dan akan disalurkan lewat posko-posko yang disediakan oleh pemerintah atau relawan lainnya. Dari Aca juga menyampaikan bahwa untuk data dari korban yang akan mendapat bantuan itu akan memakai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Selain itu dari para masyarakat juga menyampaikan informasi terkait korban yang perlu dibantu juga melalui media massa dari BTS Army Indonesia seperti dari Instagram, Twitter atau Facebook yang mereka miliki. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan perwakilan BTS Army Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Kebetulan karena kami juga mengurangi resiko ya. Kemarin sebenarnya banyak banget nih para army yang masih belum tahu penggalangan dana ini tuh pada bilang di DM Instagram, di Twitter juga pada ngomong, "Kak, ayo dong buka lagi, aku belum donasi karena nggak tahu telah dana lain." Tapi karena kita mengurangi resiko, karena ternyata di luar ekspektasi kami. Awalnya kami membuka itu hanya berekspektasi 15 juta. Di hari pertama kita itu berekspektasi 15 juta karena nanti saya berpikiran sama teman-teman semua, teman-teman Army yang ada di grup, ketika nanti terkumpul 15 juta, kita
sumbangkan ke instansi saja, kita titipkan atas nama BTS Army Indonesia. Ternyata dalam waktu 1,5 hari sudah mencapai angka 440 sekian. Makanya itu kita juga ya udah, daripada kita mengurangi resiko, uangnya juga banyak, mending kita tutup dulu, kita close dulu batch pertamanya. Kemungkinan nanti kalau uangnya ibarat kata sudah jalan nih, katakanlah udah separuh, udah didonasikan, nanti kita insya Allah bakal buka lagi batch 2. Itu pun kalau memungkinkan, karena sekarang di Kitabisa juga banyak sekali pecinta-pecinta K-pop kayak Seventeen, pecinta Seventeen, NCTzen, itu juga banyak banget membuka galangan dana di Kitabisa.com. Ada prioritas nggak Bu, untuk korban apa? Yang kita prioritaskan yang pertama itu untuk korban yang luka berat. Yang kedua untuk korban-korban yang luka mengakibatkan cacat. Dan seperti yang dibilang Pak Menko tadi, prioritaskan untuk anak-anak yang trauma healing yang memang meninggal orang tuanya. Beberapa laporan karena sudah melaporkan pada saya juga, itu ada 1 orang anak yang ditinggal orang tuanya. Nah itu juga salah satu prioritas utama kita. Per orang dapat berapa? Untuk itu kita tidak bisa bilang Kak. Nanti bisa dilihat di transparansi.